sesuatu terjadi saat datang di altar, sujud di altar. Sujud di altar, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. 238 nyanyian rohani. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasakan selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari suatu. Ku melayani Yesus, itu terlebih. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun sukar dan berat jalanku, akan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasakan selamanya, karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari suatu. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah. Ku melayani Yesus, itu terlebih dari suatu. Ku melayani Yesus, itu terlebih indah.
Nyanyian tambahan nomor 63, Aku Percaya. Nyanyian tambahan 63, Aku Percaya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai opat datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hati sebagai hamba nomor 33. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada akhir saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa
apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai skor. Kita bangkit berdiri bersama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kursel. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Demikian kerinduan kami bersama. Kami rindu menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan kepadamu. Bukan berkenan kepada manusia, bukan mencari hormat pada manusia, tapi berkenan kepadamu. Sekalipun, oh Tuhan, sekalipun seringkali sakit bagi daging ini Tuhan, seringkali kami ditolak oleh orang lain, bahkan oleh keluarga dan lain-lain. Tapi semua sudah Engkau alami Tuhan, biarlah kami dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau membukakan firman-Mu bagi kami, untuk bisa membentuk kami menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang berkenan kepadamu. Apa yang menjadi cacat celah kekurangan kami Engkau tunjukkan Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh meningkat dalam ibadah pelayanan kepadamu, makin berkenan sampai kami bisa menyembah Engkau pada siang ini Tuhan, sungguh-sungguh merasakan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih, bukakan firman, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamahan tangan Tuhan bekerja di tengah kami, mengubahkan kami, mujizat-mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih, beri roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua, kuasai dengan Roh-Mu yang suci semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Semua gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan siang ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan, satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, yang kembali ke Alkitab untuk membawa kami menjadi satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah
kita sekarang. Kita lanjut. Tadi aku ini banyak bidan-bidan yang dipakai untuk membunuh bayi-bayi. Ini gambaran dari hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menjadi sandungan bagi orang lain, ya. Dan supaya tidak menjadi sandungan, maka kita nomor satu memperhatikan dua hal. Nomor satu, banyak menyembah Tuhan supaya dikalungkan kasih setia Tuhan pada leher kita, bukan dikalungkan batu kilangan. Ya. Yang kedua, kita harus memiliki tahbisan yang benar. Kita harus memiliki tahbisan yang benar. Jadi Lempinel diperhatikan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan hanya ya pokoknya beribadah melayani Tuhan, ya pokoknya beribadah, bukan itu. Sudah jelas dari kitab Kejadian, Kain dan Habel sama-sama beribadah. Satu diterima, satu ditolak. Jelas 12 murid Yesus sendiri 11 aku diterima, satu ditolak, Yudas ditolak. Di akhir zaman juga demikian. Jadi kita perlu meningkatkan lewat doa puasa ini, meningkatkan tahbisan yang benar. Ibadah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Tanda-tanda tahbisan yang benar. Tanda-tanda tahbisan yang benar. Nomor satu, jadi bidan tadi ya yang bidan yang dipanggil oleh Firaun itu adalah 2 orang. Di sini ayat 15, Raja Mesir juga memerintah kepada bidan-bidan untuk menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Jadi Puah dan Sifra. Ini ciri tahbisan yang benar. Nantinya Puah dan Sifra ini tidak mau membunuh. So, ya, itu tahbisan yang benar. Jadi ciri atau tanda tahbisan yang benar, nomor satu kita belajar dari Puah. Artinya Puah itu adalah terang dan girang. Puah sama dengan terang dan girang. Ini tanda tahbisan yang benar. Ya, nomor satu Puah itu terang dan girang. So, ya, terang dan girang. Terang itu jujur. So, ya. Terang itu jujur. Jujur. Jadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau mau tahbisannya benar harus jujur. Ya. Terutama mengenai pengajaran yang benar. Jujur tentang Tuhan. Jujur tentang Tuhan atau pengajaran yang benar. Sebab pengajaran yang benar ini komando. Jadi kita mau melakukan apa harus sesuai pengajaran yang benar, komando. Jadi kita jujur. Soal pengajaran benar. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar, ya katakan tidak benar. Jangan diikuti. Kalau benar, itu komando. Itu kita harus lakukan. Ya. Jadi ini kejujuran. Jujur dalam pengajaran yang benar. Jujur soal Tuhan. Kalau pengajaran benar, harus kita katakan benar. Tidak boleh, oh anu, tidak boleh. Kalau itu firman pengajaran benar, kita katakan benar. Dan kita harus ikuti, harus lakukan. Supaya tahbisan kita benar, ibadah pelayan benar, sesuai komando. Kalau pengajaran salah, ya, memang salah soal pengajaran, soal apa saja. Soal tahbisan, soal ibadah, soal nikah, soal keuangan. Tidak benar, kita harus katakan tidak benar. Dan jangan diikuti. Nah, itu supaya tahbisan benar. Ya, kalau pengajaran benar itu bukan dari Tuhan, komandonya bukan dari Tuhan, nanti sombong kita. Kami sudah penuh. Kalau pengajaran tidak benar, komandonya bukan dari Tuhan. Saja, nanti sombong seperti Matius 7 ayat 20. Kami sudah bernubuat, kami sudah melakukan, kami begini, kami. Enyalah engkau. Nah, Lempinel diperhatikan. Kalau itu pengajaran benar harus dikatakan benar dan harus diikuti, harus dipraktikkan, dilakukan. Ibadah pelayanan kita benar. Kalau tidak benar, apapun resikonya jangan katakan tidak benar. Jangan sungkan, oh ini masih om saya, ini tidak boleh. Ini masih adik saya, ini kakak saya, ini. Wah, bagaimana ya? Ya, kita harus bijaksana. Jangan. Kalau tidak benar, tidak benar. Kalau tidak benar, tidak. Saja, tidak benar, tidak benar. Itu saja. Ini semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Kalau saya dites Tuhan mengenai pengajaran
benar atau tidak benar nih berhadapan dengan keluarga saya sendiri yang bukan hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Saya berani. Tapi kalau keluarga yang hamba Tuhan, saya belajar dari istri saya pertama. Saya sendiri agak sungkan. Sungkanlah begini. Tapi istri saya tidak peduli. Kalau pengajaran, aku tidak peduli keluarga, aku tidak peduli siapa. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar, tidak. Dari situ saya kuat. Dari situ saya kuat. Tapi kalau melawan yang bukan hamba Tuhan, saya kuat. Melawan adik saya, saya tidak mau. Tapi melawan keluarga hamba Tuhan, saya sungkan. Saya sungkan. Saya ngerti, tahu diri, saya sungkan. Tapi istri saya mengatakan, kalau soal pengajaran yang benar, tidak ada keluarga, tidak ada kakak adik, tidak ada orang tua, tidak ada siapa. Harus maju. Saya berani. Ya, harus maju. Itulah, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Sebab ini komando. Kalau salah komando, salah kita. Salah kita semua. Nah, kemudian jujur, itu Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Jujur soal nikah. Kalau pengajaran ibadah itu dengan nikah satu. Jadi kalau kita akui ibadah yang tidak benar, pengajaran benar, pengajaran tidak benar, kita dukung, ibadah tidak benar kita dukung, pasti nikah tidak benar kita dukung. Pasti kita dukung. Jujur soal nikah yang benar. Jujur soal nikah yang benar. Soalnya Ibrani 13 ayat 4 sampai 6. Jujur soal, hendaklah kamu semua penuh hormat, jujur terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Tuhan. Saudara, ini ayo sungguh-sungguh. Jujur soal nikah. Jujur soal nikah. Saudara, dalam nikah, ayo nikah yang benar kita pertahankan. Kita tingkatkan sampai suci, sampai sempurna. Nikah yang tidak benar, saudara, kita perbaiki. Kita perbaiki sesuai firman. Nikah yang tidak benar kita perbaiki sesuai firman. Kita doakan, kita perbaiki sesuai firman, pengajaran yang benar. Masih ada kesempatan dari Tuhan. Masih ada kesempatan sebelum Tuhan datang, sebelum kita dipanggil Tuhan untuk sebelum meninggal dunia, masih ada kesempatan memperbaiki. Saudara, tapi jangan ulur waktu. Perpanjangan sabar Tuhan itu ada batasnya. Ada batasnya. Seperti karet, Opatotes selalu mengatakan seperti karet kalau ditarik, masih bisa. Satu waktu tas habis. Baru kita nanti menyesal, tapi sudah nggak ada guna. Seperti Yudas terus ngotot, karet ditarik di berapa kali tercatat 3 kali ya minimal. Tuhan memperingati Yudas, karet ditarik. Dia terus ngotot, ada apa-apa, ini Yesus ini apa, malah dia gosip dengan imam-imam, iya memang guru saya itu ya. Akhirnya tas habis, dia baru menyesal orang ini tak bersalah, tidak ada guna. So, ya, semoga kita bisa. Kemudian jujur soal keuangan, ayat yang kelima. Ini bagi kami hamba Tuhan, Lempinel, perhatikan baik-baik. Kita semua hamba Tuhan pelayan Tuhan, perhatikan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, tidak akan meninggalkan. Ini soal uang juga harus jujur. Uangnya Tuhan. Ya, uangnya sesama yang membutuhkan itu ada pada kita semua. Baru itu uang yang dipercayakan Tuhan kepada kita juga harus jujur, juga tetap jujur. Nah itulah, mari kejujuran. Dan pasti kita bisa jujur dalam segala hal. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itu saja. Itu saja. Mau menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, pelayan Tuhan, bukan kalau pandai sekolah lagi ini, enggak. Lempiner perhatikan, bukan itu. Soalnya yang dipakai Tuhan Pua dan Sifra ini tidak mau dipakai Firaun, dipakai Tuhan. Jujur, jujur. Ya, sampai kalau ya katakan ya, tidak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Soalnya ayat 6 belum dibaca tadi, ayat 6. Ya, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kau, sebab itu dengan yakin
kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Terserah manusia mau ngomong apa. Ini kalau jujur sampai bisa berkata ya, katakan ya, tidak. Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan penolong kita. Dan manusia tidak bisa menjamah. Jangankan manusia, setan pun tidak bisa menjamah kita. Jangan manusia, setan pun tidak bisa menjamah kita. Jangan usah takut. Gak usah takut. Setan pun tidak bisa menjamah. Semoga kita mengerti. Yang penting jujur. Itu saja. Oke, Tuhan selalu membela, menolong kita, membela kita. Ya, mari kita mohon kepada, mulai dari saya mohon kepada Tuhan. Kejujuran, puah itu jujur. Terang, jujur. Dan girang. Girang itu sukacita oleh Roh Kudus. Kalau sudah jujur, ada girang. Terang dan girang. Girang sama dengan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita, tidak terpaksa lagi. Sukacita oleh Roh Kudus. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri. Ya, nah ini. Jadi sukacita oleh Roh Kudus. Syaratnya, ya, di sini tidak terpaksa. Tidak terpaksa. Jadi beribadah melayani Tuhan. Jangan terpaksa. Jangan dipaksa. Ya, jangan terpaksa dan jangan dipaksa dan jangan memaksa. Nah itu. Tidak ada gunanya. Jangan terpaksa, jangan dipaksa, dan jangan memaksa orang. Jangan. Ya. Nah itu bukan sukacita Roh Kudus lagi kalau dipaksa. Ya, itu bukan sukacita Roh Kudus lagi. Kemudian, ya, tetapi dengan sukarela, dengan kerelaan hati, ya, terutama rela berkorban. Dengan kerelaan hati, terutama rela berkorban. Rela berkorban. Kalau Yesus rela berkorban nyawa supaya kita bisa beribadah, bangsa kafir kita berkorban apa saja. Cuma satu yang tidak boleh dikorbankan. Pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Kita rela berkorban waktu, tenaga, uang untuk beribadah pada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Cuma satu yang tidak boleh. Pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Jangan. Sebab mengorbankan pengajaran benar, mengorbankan pribadi Tuhan itu menghina, menginjak-injak korban Kristus. Binasa itu. Kering dia dan binasa. Semoga kita mengerti. Silakan untuk bisa beribadah harus berkorban. Dengan kerelaan hati terutama rela berkorban. Waktu, tenaga, uang kita semacam ini kumpul. Waktu kita korbankan mungkin harusnya istirahat dan lain-lain. Tenaga, pikiran, uang, bayar ongkos ke sini, silakan. Tapi jangan pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Sebab kalau mengorbankan pengajaran benar, mengorbankan pribadi Yesus, menyalibkan Yesus 2 kali. 2 kali. Nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh jangan pengajaran. Banyak kali saya ditegur tidak menghormati si A, si B, orang tua. Kenapa? Loh. Kita mau hormat orang, mau hormat manusia atau hormat Tuhan? Kamu hormati manusia tapi kamu tidak hormat Tuhan. Kamu salibkan Tuhan kedua kali. Sudah tahu ajaran tidak benar, kamu salibkan Tuhan kedua kali. Ya, itulah seringkali. Seringkali kita demikian. Alasan-alasan yang banyak sekali. Mari kita sungguh-sungguh. Bukan menghakimi. Kalau soal pengajaran, ya, Opa Vanesel juga menulis. Itu Matius 7 soal penghakiman. Ada jangan memberi mutiara kepada babi. Nah, itu harus hati-hati soal pengajaran. Kalau soal dosa urusan dia. Urusan orang. Tapi kalau soal pengajaran, loh ini menyangkut kita. Kalau urusan dosa dia sendiri. Dia berbuat dosa terserah. Buat apa kita menghakimi? Tidak usah dihakimi dia masuk neraka. Kenapa harus menghakimi? Mau ikut-ikut?
Tapi kalau urusan pengajaran, Lempinel, perhatikan, ini menyangkut hidupku, hidup kita, dan keluarga kita, dan sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Harus kita sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Pengerja-pengerja, perhatikan. Saudara, tua-tua, perhatikan semua. Saudara, ini menyangkut. Kalau soal pengajaran, menyangkut pribadiku, keselamatanku, keluargaku, dan juga sidang jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Harus sungguh-sungguh. Hati-hati. Hati-hati. Semoga kita bisa mengerti. Kalau soal dosa, tidak usah urus-urus dosa orang. Tidak usah. Biar saja. Saja. Itu. Kita urus dosa kita sendiri. Selesaikan di hadapan Tuhan. Tapi soal pengajaran harus kita sungguh-sungguh. Ya, semoga kita bisa mengerti, Lempinel, bisa mengerti? Ya, itu. Kalau soal dosa jangan tunjuk-tunjuk dosa hamba Tuhan lain, apalagi dosa hamba Tuhan. Ya, kalau betul saja tidak boleh, apalagi tidak betul. Oh, gawat itu. Gawat, bisa kembali kepada kita sendiri. Jangan, tidak usah urus. Yang penting urus pengajaran yang benar. Urus dosa kita masing-masing. Ya, kemudian pengabdian diri. Pengabdian diri. Syaratnya itu sukacita oleh Roh Kudus, kita melayani dengan tidak terpaksa, kita melayani dengan sukarela, rela berkorban, dan kita melayani dengan pengabdian diri. Kita rela melayani dengan pengabdian, tidak mencari keuntungan, pengabdian diri, tidak mencari keuntungan yang jasmani, pengabdian diri. Oh, itu betul-betul sukacita, itu betul-betul sukacita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu sukacita, betul-betul sukacita. Ya, ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dengan pengabdian diri. Dengan pengabdian diri. Nah, inilah satu tanda takhbisan yang benar. Nomor 1, puah. Terang, jujur, dan girang. Jujur dan girang. Yang kedua, sifra. Sifra artinya enak untuk dipandang. Sifra artinya enak untuk dipandang. Enak untuk dipandang. Artinya menjadi teladan. Enak untuk dipandang sama dengan menjadi teladan. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Saudara, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Menjadi teladan. Jadi penggembalaan lain dengan kerajaan. Kalau kita memerintah itu kerajaan. Saudara, kerajaan itu memerintah. Kamu ke sana, kamu ke sana, kamu itu memerintah, itu kerajaan. Tetapi penggembalaan itu keteladanan, memberi teladan. Nah, maka domba-domba akan mengikuti. Gembala yang baik memberi teladan, menyerahkan nyawanya, memberikan jejak kematian kebahagiaan. Domba-dombanya ikuti. Bukan diperintah, ayo kamu harus ikut jejakku sini. Tidak. Saudara, tapi ya itulah, bukan memerintah tapi meneladani. Meneladani. Saudara, meneladani. Itu teladan. Saudara, teladan. Itu enak dipandang. Saudara, menjadi teladan. Jadi sekali lagi, kalau kerajaan itu memerintah. Saudara, tetapi kalau penggembalaan menjadi teladan. Menjadi teladan. Penggembalaan menjadi teladan. Saudara, menjadi teladan. Oh, ini memang, ya memang begitu, saudara. Menjadi teladan itu. Saudara, itu harus kita alami. 1 Petrus 5 tadi ayat 3 sudah menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Menjadi teladan. Saudara, nah, bagaimana bisa menjadi teladan? Apa yang harus kita teladankan? Bagaimana bisa menjadi teladan? Semua bersumber pada korban Kristus. Apa yang harus kita teladankan? Bagaimana kita harus menjadi teladan? Itu semua bersumber pada korban Kristus. Gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi kita. 1 Timotius 4:12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. 1. Perkataan yang benar. Ya. Dalam tingkah laku 2. Dalam kasihmu 3. Dalam kesetiaanmu 4. Dalam kesucianmu 5.
Nah, ini paling sedikit. Ini teladan utama. Ada 5 teladan utama. Saudara, dari perkataan yang benar, ya perkataan yang benar, saudara, yang baik, kemudian tingkah laku, ya, kemudian kasih, 3, 4 kesetiaan, 5 kesucian. Nah, angka 5 itu 5 luka Yesus, korban Kristus. Jadi, suatu keteladanan itu berasal dari korban Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi teladan? Apa yang harus kita teladankan? Semua berasal dari korban Kristus. Teladan korban Kristus, gembala yang baik. Menyerahkan nyawa bagi kita. Menyerahkan nyawa. Semoga kita bisa mengerti. Jadi begitu saja. Mengganti lempinel menjadi teladan. Tidak gampang. Harus meneladan pada korban Kristus. Harus berani berkorban nyawa sampai itu. Menjadi teladan itu harus berani berkorban nyawa. Saja berkorban nyawa. Berkorban segala-galanya. Itu semoga kita bisa mengerti. Ini teladan. Tapi kalau sudah ada teladan, jadi kalau sudah punya teladan Tuhan, teladan korban Kristus luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 28. Kejadian 1 26 28. Kejadian 1 26 28. Kejadian 1 26. Berfirmanlah Allah, komputer terjemahan lama itu ya, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kalau di terjemahan lama saudara lihat semua di komputer, atas peta dan atas teladan kita. Teladan. Ada teladan Tuhan. Ya, bisa? Ya, sudah. Terjemahan baru semua ya. Supaya mereka berkuasa loh. Ini berkuasa. Atas ikan. Berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak. 3 macam binatang. Itulah 3 macam binatang buas, setan Tritunggal. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, teladannya. Laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi ini, kalau kita memiliki sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan kita memiliki teladan Tuhan, maka hasilnya, yang pertama menang atas setan Tritunggal. Menang atas segala pencobaan, tantangan, rintangan. Nah, itu saja. Saja, ayo hamba Tuhan sepenuh, pelayan Tuhan, saudara-saudara yang menjadi pelayan Tuhan, sangkur dan lain-lain, ayo. Kalau sampai ada teladan Tuhan itu 5 teladan itu saja. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian, teladan, berkorban tadi, teladan Tuhan. Maka nomor 1 hasilnya menang atas setan Tritunggal. Sumbernya pencobaan, semua masalah selesai. Sumbernya dosa, kita bisa hidup benar, hidup suci. Dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Allah memberkati mereka. Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memerintahkan berkat atas kita yang tidak bisa dihalangi apapun. Tuhan memberkati. Kemenangan 1, kita menang atas setan Tritunggal, sumber pencobaan masalah. Semua masalah selesai. Semua dosa diselesaikan, kita hidup benar. Kemudian Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memerintahkan berkat yang tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dan yang ketiga, beranak cuculah, bertambah banyak. Kita mengalami perkembangan, pertumbuhan secara jasmani maupun secara rohani, sampai kedewasaan rohani, sampai kesempurnaan seperti Tuhan, sampai kesempurnaan seperti Tuhan. Semoga kita mati. Jadi bisa disimpulkan, saja, tidak sulit hidup di dunia ini. Ya, sulit ada binatang buas, ada kesulitan, ada padang pasir, ya. Tapi tidak sulit hidup di dunia ini kalau kita mempunyai teladan Tuhan dan menjadi teladan bagi orang lain. Tidak sulit hidup di dunia yang sulit.
Padang pasir, binatang buas. Saudara, setan Tritunggal yang menghancurkan, menyulitkan. Tidak sulit hidup di dunia yang sulit ini. Yang seperti padang pasir dikuasai binatang buas. Jika kita memiliki teladan Yesus dan menjadi teladan bagi yang lain. Itu saja. Jika memiliki teladan Yesus dan menjadi teladan bagi yang lain. Tuhan sendiri yang mengalahkan setan itu, binatang buas. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Padang gurun tidak bisa menabur. Tuhan yang datangkan berkat. Dulu Israel berapa juta orang bisa dipelihara 40 tahun. Masa cuma hamba Tuhan, apalagi yang masih lajang, hamba Tuhan lajang sampai kesulitan luar biasa. Ada, memang diizinkan ada pengalaman kematian, tapi kok terus saja begitu. Satu keluarga cuma 3 orang, masa terus sulit begitu. Sengsara sulit, itu karena tidak ada teladan. Berapa umat Tuhan waktu itu? 40 tahun cuma-cuma makan setiap hari. Tuhan bisa. Amin. Tuhan bisa. Ayo. Jadi kalau hidup kita banyak hamba Tuhan, maaf loh. Saya juga dulu sengsara juga, tapi jangan terus-menerus. Saya tidak makan, malah tidak minum. Jarang kesaksian hamba Tuhan yang tidak minum. Betul ya? Kalau tidak makan banyak. Tidak minum jarang, apalagi yang di desa airnya masih bersih. Kalau di saya, tempat kontrak saya, airnya mandi pun agak bau sedikit. Apalagi diminum tidak bisa. Jarang, saya paling sengsara sekali. Tidak minum tuh sengsara sekali. Tidak makan masih bisa minum lumayan. Ya, tapi jangan terus-terus. Ada saatnya Tuhan tolong, amin. Ada saatnya. Kapan? Kalau ada teladan Yesus. Ada teladan Yesus. Dan bisa menjadi teladan bagi yang lain. Ayo, kalau banyak hamba Tuhan masih sulit, sengsara, terus-menerus, jemaat terus-menerus. Ya kembalilah pada teladan Tuhan. Kembali pada teladan Tuhan. Kembali dulu pada puah, jujur, terang, girang. Ditambah teladan. Sudah. Tak mungkin Tuhan menipu kita. Sedangkan kita punya pegawai, sekarang misalnya kita punya perusahaan kecil-kecilan, punya pegawai. Kita takut kalau enggak mau memelihara mereka. Bisa dilapor ke Depnaker, kemana, dilapor kita. Bisa berabe kita. Apalagi Tuhan. Tidak mungkin menipu kita. Amin. Amin. Ayo kembali pada puah. Terang, girang, tambah sifra. Tambah teladan Tuhan. Yakinlah. Ada pengalaman kematian, tapi ada kebangkitan, ada pertolongan Tuhan. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong. Semoga kita bisa mengerti. Banyak kali kita ini salah di mulut ini. Banyak kali. Terlalu banyak bergosip. Kita masih dalam pengalaman kematian bergosip. Waduh, saya sedih sekali. Sedih sekali. Ya, harus tahu diri. Dalam pengalaman kematian ini paling dijaga mulut ini. Untuk menyembah dalam masalah ekonomi, masalah anak, masalah ini kita bergosip terus. Mana ada pertolongan Tuhan? Mana ada? Tidak ada teladan Tuhan. Setan Tritunggal kalau tidak ada teladan Tuhan dah dibalik. Kalau ada teladan Tuhan, kuasailah binatang yang di darat laut. Kalau tidak ada teladan Tuhan, kita dikuasai binatang buas. Kita dipermainkan oleh binatang buas. Semoga kita bisa mengerti. Yuk mohon kepada Tuhan pagi ini. Yang belum melayani mohon Tuhan saya bisa melayani. Percayakan saya Tuhan pelayanan. Yang sudah melayani, apalagi sudah jadi lempinel, sudah jadi hamba Tuhan sepenuh, ayo. Yang jadi pelayan Tuhan, ayo. Tuhan, tolong lewat doa puasa ini, kembalikan pada tahbisan yang benar. Terang, jujur, girang, sukacita. Tidak terpaksa, tidak memaksa, tidak mau dipaksa. Tidak mau. Kalau yang dipaksa yang tidak benar, tidak mau saya. Saya tidak mau maksa orang juga. Begitu pesan Ompong kepada saya.
Mungkin beliau, saya pernah dengar cerita, dulu pernah mau diangkat pengurus, tapi beliau enggak boleh, jangan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Nah, mungkin setelah beliau meninggal, beliau tahu mungkin ini jadi pengurus besok. Makanya lebih dulu diberitahu, jangan telepon orang ya. Jangan memaksa orang untuk datang. Jangan memaksa orang. Saya diberitahu. Jangan memaksa orang untuk berfellowship. Jangan memaksa. Ya. Tapi di balik itu jangan mau dipaksa kamu. Nah itu jangan memaksa, jangan mau dipaksa. Kalau tidak benar jangan mau dipaksa. Jangan mau dipaksa. Semoga kita bisa. Ayo kembali dan menjadi teladan. Masih banyak 5 teladan utama masih belum mampu. Biar siang ini kita memandang korban Kristus. Tidak mau putus asa. Kalau di 5 ini, aduh Tuhan, perkataan belum, tingkah laku belum, kasih kurang masih. Kesetiaan jangan-jangan kalau dinilai tidak lulus semua ini masih. Ya. Perkataan nilai 5, jangan-jangan tingkah laku 5, kasih 5, kesetiaan 5, kesucian 5. D semua. Ya. Ini. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tapi jangan mau tinggal dalam kelemahan. Amin. Saya juga wijaya nomor 1. Jangan putus asa. Jangan mau tinggal. Lihat 5 luka Yesus. Pada kesempatan siang ini. Tuhan, saya merindu meneladani Engkau. Supaya bisa menjadi teladan bagi yang lain. Amin. Saya rindu. Jangan putus asa. Jangankan saudara murid saya pun masih kesulitan. Masih harus banyak belajar. Saya pun masih harus banyak belajar. Pandang 5 luka Yesus. Terutama yang terdalam untuk bangsa kafir. Luka ke-5 di lambung. Masih ada harapan. Amin. Masih ada harapan. Tuhan ubahkan kita. Tuhan tolong kita. Yang terakhir, yang ketiga. Keluaran 1 ayat 17. Ini takbisan yang benar. Tandanya. 1 puah. Terang girang. 2 sifra. Elok. Teladan. 3 takut akan Tuhan. Keluaran 1:17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Oh, ini pelajaran. Takut akan Tuhan. Sama dengan takut untuk berbuat dosa. Sekalipun ada ancaman mati. Wah, kalau tidak ikuti kata Firaun, mati dia semua. Raja. Setan. Ya, jadi berbuat dosa itu sama dengan menuruti perintah Firaun, perintah setan. Tidak takut sama Tuhan, takut sama setan. Tidak takut sama Tuhan, itu berbuat dosa. Bisa? Bisa. Kalau takut akan Tuhan, takut untuk berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa sekalipun ada ancaman mati. Ancaman apa saja? Ancaman mati dari setan, dari manusia, dari siapapun. Ayo, sungguh-sungguh. Lempinel juga. Ya, jangan berbuat dosa. Dalam sehari-hari kami semua. Dalam nikah, dalam fellowship, jangan mau. Jangan mau. Kalau itu tidak benar, itu berbuat dosa dari setan. Kalau tidak benar, biarpun menikah, tidak benar dari setan. Beribadah, kami beribadah. Kalau tidak benar dari setan itu, perintah setan itu. Kalau tidak benar itu perintah setan. Saya tes lagi Lempinel ini. Boleh fellowship? Lempinel boleh fellowship? Harus. Tapi yang benar. Berdasarkan pengajaran. Kalau tidak benar perintah Firaun itu. Perintah setan itu. Perintah setan. Takut sama setan atau takut sama Tuhan, Lempinel? Takut sama Tuhan. Itu. Jangan takut sama manusia. Takut sama setan. Jangan. Takut sama Tuhan. Betul. Ya, ayo. Memang ancaman mati. 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 Tidak kuat saya pertama-pertama. Tidak kuat. Saya sudah cerita. Saya mau lari dari sini. Istri saya keguguran. Tidak kuat kami. Tidak punya pengalaman kami. Tidak kuat. Ompong meninggal saya tidak kuat.
Dihantam dari luar, dari dalam soal fellowship. Dihantam dari luar dan dalam. Tapi untunglah Tuhan beri kekuatan. Sampai kalau saya tidak kuat, lem Pinel sudah tutup. Sudah tidak ada. Sudah ditutup lem Pinel. Sudah tidak ada. Tapi karena Tuhan beri kekuatan, saya bertahan pada fellowship yang benar. Lem Pinel dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Dibangkitkan. Sebab pesan terakhir Ompong pada saya selalu. Padahal beliau direktur. Tapi pesannya, kalau lem Pinel masih ada Pak, sungguh-sungguh ya. Papa berdoa, Papa membantu kamu, Papa berdoa. Loh mana dia direkturnya kok bilang lem Pinel masih ada. Kalau masih ada. Ternyata beliau mau meninggal dan sudah tidak ada lem Pinel. Saya tunggu 2 tahun sudah tidak ada lem Pinel, ganti sekolah lain. Di Malang, Surabaya ganti lain. Sudah ada sekolah lain. Nah, sebab itu Tuhan tolong. Lem Pinel masih ada sampai hari ini. Semoga sampai Tuhan datang. Amin. Didoakan semua. Sampai Tuhan datang. Nah itulah. So kemari. Jangan takut sama setan. Apalagi manusia siapa itu. Tapi takut pada Tuhan. Sungguh-sungguh takut pada Tuhan. So ya. Semoga kita bisa mengerti. Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat ke-10. Kalau kita, saya tidak takut. Cuma sungkan, sama saja itu. Bahasa halus. Saya tidak takut, sebenarnya saya tidak takut manusia siapapun Tapi ya kita harus sungkan kita harus menghormati, ya sama saja itu. Takut sama manusia. Ya, apalagi sama setan, dia terbirit-birit. Ya setan sudah pasti saya lakukan, setan pasti saya lakukan. Tak berani. Itu ya, ayo sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Hari ini. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi permulaan hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita mendapat hikmat dari Tuhan. Hikmat surgawi. Hikmat surgawi. Untuk menghadapi Firaun. Untuk menghadapi antikris sekarang ini. Hikmat. Setan itu aku mulai di Taman Eden, sudah diakui kecerdikannya. Sudah ditulis di Alkitab, binatang paling cerdik. Betul? Sekarang sudah 6.000 tahun usianya. Sudah tidak tahu bagaimana cerdiknya itu. Sudah tidak tahu berapa kali ganti kulit. Mana bisa kita mau pandai, mau sekolah pandai, hikmat dari sekolah, mau profesor mau melawan setan. Tidak bisa. Tapi kalau kita takut sama Tuhan, mendapat hikmat surga baru itu mengalahkan setan. Amin. Mengalahkan. Tidak bisa dijamah Firaun. Mari di Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13. Hikmat ini baru untuk menghadapi setan, menghadapi antikris, menghadapi Firaun. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu ada bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. 660. Ini hikmat. Saudara, jadi hikmat dari Tuhan sanggup untuk menghadapi antikris. Dulu bidan-bidan menghadapi Firaun. Bisa dari hikmat Tuhan. Ayat yang ke-18. Mari. Keluaran 1 ayat 17-18. Dulu bidan-bidan menghadapi Firaun. Ada hikmatnya, bukan bohong. Ada hikmat dari Tuhan. Sekarang kita ada hikmat dari Tuhan menghadapi antikris yang akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-17. Dia takut akan Tuhan, tidak membunuh bayi laki-laki. Ayat 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan itu dan bertanya kepadanya, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Nah ini hikmatnya. Jawab bidan itu kepada Firaun. Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir. Melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Mereka telah bersalin. Sebelum bidan datang, sudah bersalin. Nah ini hikmat, dan bukan bohong. Memang kenyataan. Lain perempuan Mesir dengan perempuan Israel, Ibrani. Perempuan Mesir kalau bahasa Jawa apa ini? Agak ngalem. Ya.
Mungkin mau melahirkan, oh mama, ya mungkin apa begitu. Ya begitu. Itu. Tidak kuat hati, tidak kuat teguh hati. Tidak kuat hati, tidak teguh hati. Ya, gampang menyerah. Enggak bisa, sudah enggak bisa. Gampang menyerah. Tapi kalau perempuan Israel lain. Nah, ini pelajaran ya. Siswi-siswi ini. Pengerji-pengerji pelajaran. Nanti di desa jangan harap-harap dokter, operasi, ini jangan. Kuat teguh hati, mohon pada Tuhan. Ya, mohon pada Tuhan. Apalagi ya masih baru merintis dan lain-lain. Baru masih mau merintis dan lain-lain. Masih merintis, jangan mempersulit jemaat. Kita enggak mau tahu, yang penting saya dokter, yang penting ini. Bukan enggak boleh, silakan, tapi melihat situasi kondisi. Yang penting kuat teguh hati. Berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ini pelajaran juga ini. Ya, banyak merepotkan orang lain, merepotkan jemaat. Jangan-jangan jemaatnya yang utang untuk membantu biaya. Jangan sampai. Ya, Lempinel perhatikan. Jangan sampai. Berdoa pada Tuhan. Berdoa kuat teguh hati. Tuhan tahu. Kalau kita diizinkan tidak punya uang, ya, hamba Tuhan sepenuh, Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tidak akan mempermalukan dia. Amin. Tuhan tahu yang dia. Sungguh-sungguh ini perempuan ini bidannya belum datang. Sudah lahir duluan, tidak usah bayar berarti. Bayar ongkos saja. Kalau naik becak ya 2.000. Nah itulah, itu luar biasa. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri hikmat. Ini detail, soku. Pelajaran Lempinel ini detail betul. Tapi dianggap seringkali tidak manusiawi. Sampai melahirkan tidak boleh gini. Belum, memang. Ini kita hamba Tuhan. Dulu saya ingat istri saya ada seorang jemaat kami doakan di BKIA itu di situ. Istri saya senang sekali. Saya di sini nanti Markus waktu itu berapa bulan ya? Sudah berapa? 6 bulan, 7 bulan. Nanti kita di sini. Oh ya, boleh. Kamu cocok di sini? Cocok, boleh. Saking jemaat yang enggak boleh, ya. Janganlah di yang itu, ya sudahlah kita ikuti. Kalau kita bebas-bebas saja. Bebas sebab bergantung pada Tuhan, bukan pada dokter. Itu sarana. Tapi yang menentukan adalah Tuhan itu. Amin. Itu Tuhan. Bukan enggak boleh loh ya jemaat yang punya uang mau rumah sakit nomor 1 di dunia boleh, terserah. Jangan merepotkan orang lain maksudnya. Ya, itu. Kalau kita hamba Tuhan, jangan merepotkan orang lain. Kuat, teguh hati. Umpama tidak punya uang, Tuhan saya percaya. Tidak usah operasi. Biar dokter bilang operasi, tidak usah operasi. Tuhan tolong saya. Begitu. Tuhan tolong saya. Nah, daripada nanti Tuhan saya operasi harus bagaimana nanti? Hutang hamba Tuhan. Harus ini. Nanti malah jemaat yang hutang juga. Tuhan tolong saya. Kuat. Pasti Tuhan tolong. Nah, ini hikmat dari Tuhan. Bukan berbohong. Bukan berbohong. Ini hikmat dari Tuhan. Memang orang Mesir kuat. Orang Ibrani kuat. Lebih kuat dari orang Mesir. Cepat dia berani. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh. Saja sungguh-sungguh. Pada siang hari ini. Ada takut akan Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan. Ada hikmat dari Tuhan. Dan Pengkhotbah 10 ayat 10. Hikmat dari Tuhan bukan saja melindungi kita dari antikris. Dari jamahan setan. Tetapi membuat kita berhasil. Membuat kita berhasil. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10. Nah ini bersyukur kalau jemaat ikut-ikut doa puasa banyak mendengar pelajaran kitab Keluaran. Ini pelajaran hamba Tuhan. Jadi mengerti. Nanti pelan-pelan mengerti didikan di sini. Oh kok sampai begitu sih? Ya memang ada pelajarannya ini. Ada pelajarannya semua. Ya, tidak ngawur. Ada pelajarannya untuk hamba Tuhan. Makanya Lempinel diajar. Kalau tidak kuat dia akan pulang. Kalau kuat dia akan tinggal. Begitu. Seleksinya aja begitu. Tidak ada seleksi lulus SMA danemnya berapa. Ya. Tidak ada. Seleksinya dari Tuhan. Ada yang tidak lulus SD saya terima semua. Seleksinya dari Tuhan. Kalau dia dengar firman, sampai begitu yang perempuan, sampai lebih baik aku gulung tikar pulang. Pulang.
Tapi kalau dia kuat, ya memang harus bergantung pada Tuhan. Dia akan tetap tinggal. Dia akan tetap tinggal. Yang laki-laki juga dia akan tetap tinggal. Dan di balik kematian, ingat kematian hanya 3 hari. Setelah itu kebangkitan kemuliaan selama-lamanya. Ini yang harus dipegang. Jadi kalau kita harus diancam di ini, kita harus, aduh om saya seperti dimusuhi tinggal sendiri. Itu udahlah, percaya 3 hari. Nanti kebangkitan kemuliaannya selama-lamanya. Pegang itu. Pegang itu. Ya, Tuhan memberkati. Bukan cuma melindungi kita dari antikris. Sampai berhasil. Menentukan berhasil di tengah krisis berhasil. Mari Pengkhotbah 10:10. Tadi Pengkhotbah 10:10. Ya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmah. Pisau tumpul harus diasah. Ya, tetapi yang menentukan tidak diasah. Kalau tidak diasah memperbesar tenaga, itu krisis. Pisau tumpul tidak diasah, itu berarti krisis. Krisis. Tapi yang menentukan untuk berhasil adalah hikmah. Hikmah. Untuk menghadapi krisis, ya ada kehidupan yang memperbesar tenaga. Jadi umpama suatu toko bersaing. Dulu masih sendirian tokonya. Ya buka jam 7, jam 8 pagi enggak apa-apa. Cuma sendirian toko. Sekarang sudah 20 di sebelah. Wah, saya harus buka jam 4 pagi. Ada yang begitu. Nah, dulu kami begitu di desa. Kalau pasar hari Senin, mana lebih dulu buka. Ya, lihat toko lain, jam 5 dia buka. Biasanya toko itu lazimnya jam 6 kalau di desa. Jam 6 buka. Tapi toko sebelah nekat. Jam 5 buka. Wah, papa saya sudah siap. Besok kita jam 4 mulai Senin. Jam 4 buka. Jam 4 pagi buka tuh. Dan memang orang datang duluan. Mana yang toko buka duluan yang dari desa. Tapi sayang. Ya, waktu itu kami belum di dalam Tuhan. Ya, kalau sudah di dalam Tuhan sayang. Kenapa tidak bisa doa pagi lagi? Ya, seringkali begitu salahnya. Kesalahannya di situ. Ya, ayo memperbesar tenaga, harus begini, harus sampai sudah tidak bisa doa pagi, tidak bisa ibadah, tidak bisa. Bahkan hamba Tuhan begitu bangun gereja harus begini, harus sampai tidak bisa melayani lagi, tidak bisa inilah. Dan itu yang salah. Yang menentukan keberhasilan adalah hikmah. Sudah pakai hikmat dari Tuhan. Sehingga hikmat dari Tuhan menentukan keberhasilan kita di tengah krisis yang melanda dunia. Keberhasilan di tengah krisis yang melanda dunia. Ya tidak ada alasan. Orang tua saya miskin, saya begini. Tidak ada alasan. Justru membuktikan bahwa firman pengajaran yang kita terima adalah benar. Amin. Benar. Saat krisis, krisis ini om. Bagaimana mau kebaktian Kartika Graha ini zaman krisis. Bagaimana membangun gereja om. Jemaat cuma begini om. Cuma jual kayu bakar ini mana bisa. Buktikan kebenaran firman. Amin. Buktikan bahwa hikmat dari Tuhan. Kalau semua seperti Puah. Jujur melayani, semua jujur. Biar cuma menjual kayu bakar. Ini ada kisahnya. Saya ingat di Jawa Tengah. Sebagai waktu BTIC pertama. Justru dari seluruh jemaat gereja-gereja GPT. Yang paling besar yang dari Jawa Tengah yang memberi. Padahal jemaatnya di lereng gunung menjual kayu bakar. Nah itu. Di situ. Besar dia memberikan korban untuk Tuhan. Waktu itu saya ingat diumumkan Om Indiono almarhum waktu itu. Nah itulah. Justru kita membuktikan. Saya dari desa, saya dari ini. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa ini, tidak bisa ini. Buktikan. Bahwa Tuhan hikmat. Kalau kita punya segala sesuatu juga saya tidak bergantung. Saya buktikan semua hikmat dari Tuhan. Menentukan berhasil. Baik secara jasmani berhasil. Pelayanan berhasil. Rohani berhasil. Sampai kesempurnaan. Semoga kita bisa mengerti. Nah inilah. Jadi 3 itu. 1 Puah. Terang dan girang. Jujur. Dan sukacita. Yang kedua. Yaitu Sifra. Aku menjadi teladan. Yang ketiga takut akan Tuhan. Puah dan Sifra. Takut akan Tuhan.
Itu saja kita menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, itu saja sudah. Ada hikmat Tuhan, amin. Sudah berhasil di tengah krisis. Sudah dilindungi Tuhan, antikris tidak bisa menjamah. Sudah cukup, sudah cukup. Oh, saya bahagia pada siang ini. Saya bahagia menerangkan, mari Tuhan kembalikan saya ke sini. Kembalikan ke sini. Pua, sifra, pua tambah sifra. Takut akan Tuhan. Kembalikan ke situ. Sudah jaminan luar biasa dari Tuhan. Hikmat dari surga lebih dari apapun itu. Menjamin. Plus, sudah dikasih hikmat. Sudah dilindungi dari Firaun. Dikasih hikmat. Berhasil. Plus, bonus. Masih dikasih bonus. Wah, luar biasa Tuhan. 20:21. Keluaran 1:20-21. Dikasih bonus lagi sama Tuhan. Ayo, jangan ragu hamba Tuhan. Lempinan, jangan ragu pelayan Tuhan. Ayo, yang masih bekerja di dunia, tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Sudah ada jalannya dari Tuhan. Sudah ada wijaya, tidak usah ragu. Ada jalannya dari Tuhan. Kaum muda tidak usah ragu. Ada jalannya. Tuhan jadikan saya seperti Pua, terang, girang, sifra. Elok menjadi teladan dan jadikan saya seperti Pua dan sifra. Takut akan Tuhan. Sudah cukup. Ada hikmat membuat berhasil. Ada perlindungan. Ditambah bonus. Ayat 20 dan 21. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ini kalau hamba Tuhan dilipat gandakan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Dan ayat 21. Karena bidan-bidan takut akan Tuhan. Maka ia membuat mereka berumah tangga. Baik. Tadi ayat 20. Tuhan berbuat baik. Allah berbuat baik. Allah membuat mereka berumah tangga. Berumah tangga ini kasih karunia Tuhan. Dalam Matius 19. Waktu Tuhan terangkan tentang perceraian. Itu murid-murid menentang. Wah, kalau begitu enggak usah kawin kalau gitu. Ya memang gitu Tuhan bilang. Enggak semua ngerti soal rumah tangga itu. Biar hamba Tuhan enggak ngerti juga. Kecuali yang mendapat kasih karunia, kemurahan Tuhan. Jadi bidan ini mendapat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayat 20 kebaikan Tuhan. Ayat 21 berumah tangga jangan diartikan cuma menikah saja. Bukan, kasih karunia. Kasih karunia. Mari saya terangkan Matius 19. Mari. Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Injil Matius pasal yang ke-19. Ayat yang ke Matius 19 ayat yang ke-9 mulai. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan suami istri, nah ini tidak ngerti. Lu enggak usah kawin kalau gitu, susah kawin ya. Nah ini. Tapi Tuhan bilang, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai yang mendapat kemurahan Tuhan saja. Kalau keras tidak ngerti itu. Tidak ngerti murid-murid. Oh kok begini ya. Jadi kalau sudah kawin, cerai, nanti kawin lagi sudah berzina. Wah, kalau nanti istriku begini, nanti suamiku, wah, susah ini. Nah, itu orang keras hati. Belum kawin sudah mikir cerai. Nah, itu satu. Keras hati itu. Nanti kalau suamiku begini, nanti kalau istriku, nanti anu. Wah, untung enggak tambah lagi. Enggak, hartanya bagaimana? Gono gini. Oh ya. Bukan gitu-gitu ya, gono gini. Itu. Apa itu? Coba lihat artis-artis. Mau kawin, sudah tanya dulu. Kalau nanti terjadi perceraian, hartanya bagaimana? Lu ini mau niat kawin atau niat cerai? Nah itulah orang yang tidak dikaruniai. Tidak mendapat kemurahan Tuhan. Sulit berumah tangga bagi mereka. Wah begini. Tapi bidan ini dikaruniai untuk berumah tangga. Mendapat kemurahan Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Jadi ayat 20 mendapat kebaikan Tuhan, bonusnya berbuat baik Allah. Ayat 21 berumah tangga itu mendapat kemurahan Tuhan. Kalau digabung mendapat bonus kemurahan kebaikan Tuhan. Kunci Daud mendapat bonus
kemurahan kebaikan Tuhan. Kunci Daud. Amin, saudara. Mendapat bonus, mendapat hikmat. Dilindungi dari antikris. Berhasil. Indah pada waktunya. Ditambah lagi bonus. Kunci Daud. Kemurahan kebajikan Tuhan. Oh. Jangan takut jadi hamba Tuhan ya. Nah, kalau ada kaum muda ini. Ya, dipanggil Tuhan sepenuh. Jangan kayak Wijaya lari-lari 10 tahun. Untung masih dipanggil lagi. Kalau enggak tahu ada di mana sih. Enggak tahu di sungai mana, di got mana ini sudah. Enggak tahu. Mungkin berhasil dalam studi, dalam sepak bola saya berhasil mungkin, tapi enggak tahu sudah di got mana. Nah, lebih baik dipanggil Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Sudah pasti ada di tangan Tuhan. Amin. Sudah pasti ada di tangan Tuhan. Nah itu ya. Jadi tidak dipaksa juga kaum muda siapapun yang ada. Tidak dipaksa. Tetapi semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Kunci Daud. Membuka pintu-pintu. Dalam Wahyu 3 ayat 8 jemaat Philadelphia. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tapi aku akan membuka pintu bagimu. Amin. Membuka pintu. Wahyu 3 ayat 8. Mari ayat-ayat terakhir. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Oh, puji Tuhan. Kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan. Setiap degup jantung kita, helaan napas, ini adalah kemurahan kebajikan Tuhan. Kunci Daud, membuka pintu-pintu bagi kita semua. Sampai pintu surga terbuka. Jangan takut. Pelayan Tuhan, sidang jemaat, jangan takut. Ada kunci Daud. Hamba Tuhan sepenuh, jangan takut. Ya, ayo kalau dipanggil Tuhan sepenuh, tidak usah takut. Sudah Tuhan kasih hikmat, keberhasilan. Sudah perlindungan dari antikris. Sudah Tuhan kasih bonus lagi. Kemurahan, kebajikan Tuhan. Membuka pintu-pintu. Sampai pintu perjamuan kawin anak domba terbuka. Pintu surga, pintu Firdaus terbuka. Pintu surga terbuka. Mulai sekarang kita mengalami suasana nikah yang rohani. Pintu perjamuan kawin anak domba dibuka. Kita mengalami suasana nikah yang rohani. Kebahagiaan nikah yang rohani. Kita mengalami suasana Firdaus. Sampai suasana surga. Sampai betul-betul nanti masuk ke sana. Betul-betul menjadi kenyataan. Semoga Tuhan memberkati kita. Tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Terlalu baik Tuhan. Asal kita kembali pada puah, terang, girang, jujur, sukacita. Sifra menjadi teladan, belajar. Dan puah dan sifra takut akan Tuhan. Sudah selebihnya urusan Tuhan. Kemurahan kebajikan Tuhan, hikmat Tuhan. Kemurahan kebajikan sudah sangat cukup. Untuk melakukan segala sesuatu. Dalam kehidupan kita, dalam nikah, rumah tangga, dalam pelayan semua. Sampai betul-betul pintu surga terbuka bagi kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. 63, aku percaya. Mari, biar kita di lembah, kita dimanapun. Ada kemurahan, kebajikan Tuhan pada siang ini. 63, aku percaya. Haleluya. Dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Kur. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Denganku lagi sampai ada kontrak. Sekali lagi, haleluya, jangan ragu. Asalkan tahbisan benar, jujur, girang, sukacita, menjadi teladan, meneladani Tuhan dan menjadi Tuhan. Takut akan Tuhan, sudah semua urusan Tuhan. Oh, haleluya, hikmat Tuhan, kemurahan kebajikan Tuhan sudah cukup bagi kita. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kami tidak layak. Hamba tidak layak. Haleluya. 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 Hamba tidak layak. Tidak mampu. Terima kasih untuk kepercayaanmu menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Haleluya. Kami mau kembali kepada firman-Mu seperti Puah dan Shipra. Haleluya. Menghadapi Firaun langsung kami tidak takut. Hanya takut kepada Engkau. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Engkau pilih kami Tuhan. Haleluya. Menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih banyak jemaat di sini di WR4 di Medan yang belum melayani Tuhan. Haleluya. Engkau juga memilih mereka yang tergembala jarak jauh juga Tuhan. Haleluya. Semua bisa melayani Tuhan, menjadi hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Kami menyembah. Haleluya. Kembalikan pada tahbisan yang benar Tuhan, supaya ibadah pelayanan berkenan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang jujur, Tuhan yang terang-terangan Tuhan. Jadi pelayan yang sukacita oleh Roh Kudus Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan yang takut akan Engkau Tuhan, menjadi teladan takut akan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laga. Biar Engkau berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, menghadapi Firaun, menghadapi Antikristus. Kau memberikan kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga.
kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 kami menyembah Tuhan. Kami menyembah ya laga ya laga ya laga ya laga. Haleluya haleluya haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya haleluya haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa ya lawasa ya lawasa ya lawasa. Haleluya haleluya haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya laga ya laga ya laga ya laga. Ya laga ya laga. Haleluya haleluya. Ya laga ya laga ya laga ya laga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Nasa. Ya Nasa. Ya Nasa. Haleluya. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Biar kami menjadi jujur dan menjadi teladan Tuhan. Kami melayani dengan sukacita, dengan takut akan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Sering terpengaruh oleh sesuatu di dunia ini Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau melayani sungguh-sungguh dalam tamisan benar Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan hamba Tuhan. Kami semua jujur di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi teladan, meneladani Engkau menjadi teladan yang lain Tuhan. Melayani dengan sukacita, tidak memaksa, tidak dipaksa, tidak terpaksa Tuhan. Dengan pengabdian diri menyerahkan hidup Tuhan. Melayani dengan takut akan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Engkau mengaruniakan hikmat-Mu kepada kami. Engkau memberi bonus kemurahan kebajikan-Mu dengan kunci Daud Tuhan. Sudah cukup bagi kami semua. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan, kami
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih panggilan pilihan-Mu kepada kami melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh kembalikan pada tahbisan benar Tuhan. Tidak melihat siapa-siapa yang Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Melayani lebih sulit. Melayani lebih sulit. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih lagi. Melayani lebih melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani lebih sambil bangkit berdiri. Stop dulu, agak ditinggikan dikit. Mohon kembali pada tahbisan yang benar sesuai dengan korban. Lagi melayani jujur menjadi teladan, meneladani Tuhan menjadi sukacita, takut akan Tuhan, tidak mau memaksa, tidak mau dipaksa, tidak terpaksa. Melayani kepadamu, melayani lebih denganku. Saat paling indah siang ini, lewat doa puasa kita kembali, saya kembali pada pelayanan yang benar. Tapi tidak melihat siapa-siapa, apa-apa di dunia, hanya melihat Tuhan, melihat korban Kristus di kayu salib, 5 lukanya. Pasti kuatkan kita. Sekali lagi, kalau ada yang mau berjanji pada Tuhan, angkat 2 tangan ke atas, sungguh-sungguh. Saya tidak akan dipengaruhi siapapun, hanya melihat Engkau Tuhan, melihat 5 luka, melihat pengajaran yang benar. Tuhan lebih dulu lihat kayu
salib siang ini. Tuhan lebih dulu. Dia korbankan segala-galanya untuk memberi hikmat, untuk memberi kemurahan, kebajikan kepada kita sembah. Haleluya, haleluya, kuatkan kami, kuatkan hamba, murid-murid hamba, tidak jemaat, kuatkan pelayan-pelayan. Pakai kami semua, pakai lempiran, pakai sidang jemaat, pakai pelayan-pelayan. Kuatkan kami Tuhan, sampai Kau datang kembali kedua, sampai pintu surga terbuka bagi kami. Terima kasih, terima kasih, turunkan kami. Terima kasih, ampuni masih banyak kekurangan, kelemahan kami Tuhan hari-hari ini. Baik kejujuran kami masih sering kali banyak kesalahan. Baik menjadi teladan banyak kali masih menjadi sandungan Tuhan. Oh, sukacita banyak kali masih terpaksa, masih memaksa, masih dipaksa orang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan takut akan Tuhan, seringkali masih takut pada setan, takut pada manusia Tuhan, sehingga kami melawan Engkau Tuhan. Tapi biarlah siang ini sungguh-sungguh Kau mengubahkan kami menjadi pelayan dengan takdisan yang benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih hingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Tetap gembalakan kami semua Tuhan di sini di WR4 Surabaya, di Suprapto Medan yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajar benar dalam negeri luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa uluran tangan-Mu selalu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Setiap ibadah Kau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepada yang sudah undur dari Tuhan di sini di Surabaya, di Medan, di mana-mana. Tarik kembali Tuhan, jiwa-jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pegang kami semua, jangan ada yang terhilang Tuhan, tolong kami. Terima kasih, demikian Tuhan, Engkau tolong juga Tuhan jiwa-jiwa yang baru, Engkau pertambahkan semuanya. Engkau pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa digembalakan masuk pembangunan tubuh-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu. Pergumulan dalam, oh Tuhan, dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua, buka jalan semua. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Utang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua Tuhan. Yang sekolah kuliah, tolong juga semua. Menghadapi apapun semua, Engkau beri hikmat-Mu, lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan, nyatakan pertolongan-Mu. Yang mencari pekerjaan, tolong juga. Yang sakit Engkau jamah, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, dimanapun berada. Di rumah sakit saat ini, Gideon juga, Tuhan kami serahkan. Ibu Untung di Surabaya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan juga. Oh, kami serahkan Bapak Amin juga, Engkau jamah semua. Dan lain-lain yang di rumah dimanapun, jamah semua. Ibu Ismet, kuatkan dia, kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau tolong kiranya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pergumulan yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami semua. Demikian Tuhan, renovasi gereja, perluasan gereja ini di W4, buka firman, buka jalan. Sertifikat buka firman, buka jalan.
Tuhan tolong semua. Demikian juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet bahasa Inggris Indonesia, juga majalah Mana Urapi, semua banyak jiwa dituai dalam pengajaran dalam negeri, luar negeri. Interpreter beri kesucian, beri ketaatan, keteguhan pada pengajaran. Nah, tidak terpengaruh apapun supaya tidak menyimpang. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna, nikah yang belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamaah kaum muda, jamaah beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran sesuai kehendak-Mu, kuatkan, beri masa depan yang indah. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih. Demikian kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan Tuhan. Untuk kunjungan Natal Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik di sini Natal, di sini, di besok di WR4 Surabaya, lusa di sini Kau tolong. Oh Tuhan, tanggal 26 di Wali Kukun, juga di Jati Pasar tanggal 29 kami serahkan Tuhan, juga di Setiarjo tolong tanggal 9 Januari, juga di Poso Natal Engkau tolong tanggal juga Tuhan, kami serahkan juga tanggal 23 Januari di Kalimantan, juga Engkau tolong kami serahkan dalam tangan. Buka firman, buka jalan semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, biar terjadi kegerakan sungguh-sungguh hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Tidak terhalang apapun di sini di WR4 Surabaya besok, tidak terhalang semua. Tuhan buka jalan, kunci Daud yang membuka jalan bagi kami semua. Terima kasih, syukur hanya kepada pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba pribadi Tuhan, Engkau balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan, untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan. Terima kasih. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam pelayanan benar, dalam perintisan. Yang di sini Engkau beri kekuatan untuk dibentuk menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Yang akan datang Kau meleksi, Kau membela, Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. DPT pusat juga Engkau yang membela. Beri pengurus yang takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar, dalam nikah yang benar, dalam keuangan benar, organisasi yang benar. Kami rindu hanya satu Tuhan, kembalikan kami pada satu pengajaran benar seperti zaman Indiono almarhum. Kembalikan pada satu tata cara ibadah benar seperti zaman Indiono almarhum. Kami bahagia menjadi satu, kami bisa menarik gereja-gereja lain untuk masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kami percaya di akhir zaman Engkau bekerja lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Tuhan tolong kiranya, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tolong kiranya. Terima kasih. Jika ada yang pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan kami semua nanti jam 5:15 di tempat ini untuk mengakhiri doa puasa hari ini, season yang ketiga. Buka firman, buka jalan, gerakkan jiwa-jiwa, tidak dihalangi oleh apapun, tidak terhalang apapun. Beri kekuatan ekstra. Dan Tuhan kunci Daud yang membuka jalan semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, beri kami sehat kuat semua, panjang umur semua melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Nanti season 3 jam 5:15. Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan.